Halo. Halo, Swastiastu, Pak. Selamat siang. Ya, gimana? Ada apa? Gini, Pak, mau nanya. Ini proposal dari Korwil. Ada 8 kabupaten sudah banyak yang masuk. Mohon petunjuk, Pak, terkait ini proposalnya. Oh, jadi gini. Saya akan besok pulang. Sudah itu kamu klaster ya, per kabupaten. Nah, jadi bagi yang rata. Nah, setelah itu besok begitu saya tiba di Bali, kita bahas. Setelah itu baru kita verifikasi, turun bersama-sama, cek kesiapan kelompok masing-masing. Oke, Pak, siap, Pak. Nanti saya siapkan gininya untuk database-nya, Pak. Terima kasih, Bapak. Ayo, makasih ya. Sampai jumpa besok. Bali, pulau nan apik yang ramai disinggahi baik turis lokal maupun mancanegara. Keindahan pesona alam yang tidak dapat dibantahkan dibalut dengan keunikan kebudayaan lokal, menjadikan Bali bak berlian Nusantara. Namun di tengah perkembangan Bali yang begitu melejit di mata dunia, ternyata masih ada masyarakat Bali yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian mereka. Hal inilah yang menjadi dasar anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, salah satu putra asli Bali yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, membuka rumah aspirasi di 9 kabupaten di daerah pemilihannya. Semua ini dilakukan dengan harapan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan tepat dan dapat ia perjuangkan. Masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi, mengungkapkan harapan dan keinginan mereka. Dalam aspirasi episode kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, perwakilan dari fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Bali yang menyerap aspirasi masyarakat melalui rumah aspirasi dan e-proposal. Seperti apa mekanisme dan seefektif apa penyerapannya? Ikuti perjalanan saya di Aspirasi Penyambung Suara Rakyat. Inilah salah satu rumah aspirasi Amatra Center yang berada di lokasi kediaman Bapak Bagus Adi Mahendra Putra, tepatnya di Jalan Raya Canggung 88, Krobokan, Badung, Bali. Rumah aspirasi ini tidak pernah sepi didatangi masyarakat yang ingin menyerahkan proposal berisikan harapan dan keinginan mereka untuk mendapatkan bantuan serta perhatian di beberapa bidang. Mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, sesuai cakupan bidang Komisi 4 DPR RI, di mana Bapak Bagus Adi Mahendra Putra menjalankan tugas kedewanannya, hingga aduan masyarakat di luar bidang Komisi 4 pun tetap diterima dan diperjuangkan sebagaimana mestinya. Proposal adalah salah satu bentuk konkret keseriusan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Pembuatan proposal bukan sekedar menulis keinginan semata, namun ada tahapan yang harus dilalui masyarakat, mulai dari pembentukan kelompok, pengumpulan anggota, pembuatan pengurus, pengukuhan, barulah ke tahap pembuatan proposal. Dasarnya kita kan punya kelompok itu kan ada pengurus, Pak. Jadi informasi kita bagi untuk mengumpulkan KTP ada, untuk membuat konsep ada, sehingga ada pengetiknya ada. Jadi kita bersama-sama gitu. Jadi
Jadi semua itu sudah diatur, sudah dibagi tugasnya, sehingga nanti setelah jadi proposal tentu kita ajukan ke sekretariat, dibina, dilihat, oh masih ada kurang, saya cari, jadi lengkap. Jadi akhirnya seperti itu. Hal yang sama juga dijelaskan Nyoman, salah satu pengurus Rumah Aspirasi Amatra. Tetap kita seleksi dulu. Pertama, contohnya kelompok harus memiliki badan hukum atau pengukuhan dari kepala desa. Setelah itu kita bina dan kita tahap ke proposal. Setelah tahap proposal tetap juga kita seleksi apa kelompok ini siap nanti untuk menerima bantuan. Setelah itu dibuatkan proposal dan masuk ke database kita. Baik sekretariat maupun Bapak Bagus Adi Mahendra Putra sendiri tidak lantas lepas tangan dengan proposal yang telah masuk ke Rumah Aspirasi Jangkar Amatra. Secara sigap, mereka langsung melakukan tindak lanjut untuk mempercepat proses penyaluran bantuan itu sendiri. Sebelum saya mengajukan permohonan ini, saya punya database dan saya harus tunjukkan dulu ke Bapak Bagus. Tunjukkan kalau ini dari pertanian, kalau ini dari bidang olahraga, kalau ini dari pura, ini dari kesenian, itu tetap biar Bapak juga tahu dari mana-mana aja yang memohon. Keefektifan Rumah Aspirasi Jangkar Amatra dan peran Bapak Bagus Adi Mahendra Putra memang sangat dirasakan masyarakat Bali. Menurut mereka, Bapak Bagus Adi dengan Rumah Aspirasi Jangkar Amatranya tidak sekedar menampung aspirasi, tapi benar-benar menyalurkan dengan tepat dan dapat terpantau oleh masyarakat. Melihat antusias yang begitu besar, Rumah Aspirasi akhirnya dibuka di tiap kabupaten yang ada. Bahkan kabarnya, Bapak Bagus ada agenda pembukaan Rumah Aspirasi yang baru di wilayah Kabupaten Jembrana. Penjelasan yang saya dapatkan dari masyarakat dan juga sekretaris dari Rumah Aspirasi Bapak Bagus memang sudah cukup jelas. Tapi sepertinya akan lebih jelas lagi kalau saya bisa menemui Bapak Bagus Adi dan melihat langsung bagaimana beliau menyerap aspirasi masyarakat. Informasi yang saya dapatkan, Bapak Bagus Adi akan melihat langsung penyaluran combine untuk mempermudah panen petani di wilayah Jembrana. Swastiastu, Bapak-bapak. Swastiastu, Mbak Nadia. Gimana kabar? Selamat siang, Pak Bagus. Baik. Kemarin saya sempat nih Pak mengunjungi salah satu rumah aspirasi Bapak. Saya pengen tahu sebenarnya mekanisme sampai akhirnya ada combine ini. Jadi saya pengen tahu nih gimana masyarakat di Bali ini bisa menyampaikan aspirasinya ke Pak Bagus dan sampai akhirnya mendapatkan atau direalisasikan itu permintaannya. Ya, jadi gini Mbak Dia, Bali ini terdiri dari 9 kabupaten kota. 9 kabupaten kota. Ya, jadi kalau masyarakat saya suruh datang ke tempat saya di Jalan Raya Canggu 88, yaitu di Kabupaten Badung, itu jauh, bisa dari sini 3 jam. Nah, untuk itu saya menjemput bola di setiap kabupaten kota. Saya buka rumah aspirasi sekretariat Jaringan Karya Adi Mahendra Putra yang disingkat Jangkar Amatra. Nah, di sini masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dan keluhnya, termasuk menyampaikan proposalnya. Langsung di situ ya Pak? Langsung di situ.
kalau memang sudah bisa lebih maju lagi, kami setiap sekretariat kami sudah buatkan email. Dari rumah pun sudah bisa mengirim proposal. Berarti tidak perlu bentuk fisik dari proposal. Enggak perlu. Via email pun masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Iya. Wow. Jadi itu sampaikan, kita print. Nah setelah itu seperti sekarang ini saya turun. Di samping saya mengevaluasi dari alat yang sudah turun, saya memverifikasi kelompoknya. Apa kelompok ini sudah benar ada apa enggak? Apa kelompok ini benar-benar pelaku pertanian itu apa enggak? Biar jangan nanti lahir kelompok-kelompok bodong. Saya nggak mau. Gitu. Diberi alat malahan dijual nanti. Kan rugi negara ini. Iya benar Pak. Nah, Harusnya gitu. dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Semaksimal mungkin. Jadi saya evaluasi. Jadi saya menjalankan fungsi pengawasan saya. Anggarannya sudah tersalurkan. Alat yang diadakan oleh pemerintah sudah benar apa enggak? Kalau sudah benar, betul-betul membantu masyarakat apa enggak? Nah ini kan harus kita evaluasi terus. Karena kita Dan saat saya sedang asik berbincang dengan Bapak Bagus, salah seorang warga datang dan menghampiri kami, menyerahkan proposal permintaan kombain untuk mempermudah panen padi di daerahnya. Petani yang memerlukan kombin. kombin. Sudah pernah lihat kombin belum? Baru niki. Oh baru ini. Sudah pernah tahu keuntungannya belum? Cerita dari Kramo Subak sudah. Sudah, ya. Nah ini mana dia langsung nyelonong ke sini. Ini pun kita terima. Oh, Ya. tetap diterima ya Tetap Pak terima. ya. Baru setelah ada proposal yang masuk, langsung dicek atau Dicek saya. Kalau dekat tempatnya kita verifikasi. Kita ketemu dengan pengurus kelompok dengan anggota kelompoknya. Jangan sampai nanti namanya kelompok sudah itu di dalamnya ada nama-namanya. Nah, yang kemudian nama-nama itu hanya AMPI. Anak misalnya ponakan ipar. Oh, AMPI. Jadi cuman nggak ada sebenarnya Nggak ada ya, kelompok palsu itu ya. ya kita verifikasi. Nah yang nantinya kenapa kita lakukan verifikasi itu? Nah kalau saya mengajukan ke dinas, kalau kita sudah verifikasi saya yakin. Kemudian ada verifikasi dari dinas, saya tenang bahwa kelompok yang diverifikasi oleh dinas itu atau dari pihak eksternal sudah benar-benar ada kelompok itu. Jadi saya tenang. Baik, Pak Bagus, saya mau tahu kegiatan Pak Bagus selanjutnya, Dok. Saya juga pengen tahu kalau di daerah sini ada nggak sih Pak rumah aspirasi? Ada. Boleh Sebentar. kita kesana Boleh buat ke melihat? sana. Jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan perjalanan untuk tahu aspirasi di daerah-daerah lain, tetap di Aspirasi Penyambung Suara Rakyat.